Di video kali ini kita akan belajar mengenai interaksi obat. Jadi, interaksi obat itu ada 3 macam. Yang pertama ada interaksi farmasetik, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik. Jadi, di video kali ini kita akan bahas semuanya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik itu adalah interaksi obat dengan obat lainnya sebelum obat itu digunakan oleh seseorang. Jadi sebelum obat itu masuk ke dalam tubuh. Contoh kasusnya, misalnya ada obat A dan obat B. Kedua obat ini injeksi, ingin diberikan bersamaan. Nah, ketika dicampur obat A dan obat B ternyata terbentuk endapan. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada interaksi farmasetik antara obat A dan obat B. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kedua obat tersebut tidak boleh dicampur. Jadi karena tadi obatnya injeksi, maka harus diberikan dalam IV line yang berbeda. Dan sebelum diadministrasikan ke dalam IV line-nya, maka IV line itu harus dibilas dahulu untuk memastikan tidak ada sisa obat A ataupun obat B yang tertinggal, sehingga nanti kalau ketemu maka akan terbentuk endapan. Interaksi yang kedua adalah interaksi farmakokinetik. Nah, farmakokinetik itu kan proses obat itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproses tadi itu. Terdiri dari adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, interaksi farmakokinetik itu bisa terjadi di tiap tahap itu tadi. Bisa di tahap A, tahap D, tahap M, ataupun tahap E. Nah, apabila terjadi di tahap A, tahap absorpsi, misalnya aja antasida. Jadi seseorang menggunakan antasida, setelah menggunakan antasida dia menggunakan obat lain. Nah, seperti yang kita ketahui, antasida itu akan menghalangi absorpsi semua obat karena dia akan melapisi dinding lambung kan. Nah, maka dari itu obat B nanti tidak bisa bekerja karena terhalang absorpsinya oleh antasida tadi. Nah, apabila terjadi interaksi farmakokinetik di tahap absorpsinya, maka solusinya adalah diberikan jeda. Jadi obatnya jangan langsung digunakan setelah penggunaan antasida, tapi diberikan jeda. Nah, biasanya itu waktu pengosongan lambung sekitar 3-4 jam. Namun, apabila interaksi farmakokinetiknya itu terjadi di tahap D, di tahap M, ataupun di tahap E, maka interaksi itu tidak bisa dicegah. Jadi, karena kan kita juga sulit, kita tidak bisa mengontrol proses yang ada di dalam tubuh itu untuk distribusi, metabolisme, dan ekskresi, karena itu kan berkaitan dengan organ ya. Jadi kita itu susah untuk mengontrolnya, maka dari itu tidak bisa dicegah. Nah, solusinya apa? Karena nggak bisa dicegah, solusinya adalah yang dapat kita lakukan hanya memonitoring efek dari obat tadi. Nah, interaksi yang terakhir ada interaksi farmakodinamik. Jadi interaksi ini tuh berkaitan dengan efek obat di dalam tubuh, biasanya terkait dengan penghambatan inhibisi dari enzim pemetabolisme di hepar. Nah, interaksi ini juga nggak bisa dicegah. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Ya, solusinya hanyalah kita memonitoring efek dari obat-obatan itu tadi. Contoh interaksi farmakodinamik yang sering kita dengar adalah sinergisme obat. Jadi, apabila obat A dan obat B digunakan, maka efeknya akan sinergis. Nah, itu salah satu contoh dari interaksi farmakodinamik. Nah, sekian video kali ini mengenai interaksi obat, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe.